Halo teman-teman parents, ini adalah 5 cara paling ampuh untuk membuat anak Anda menjadi suka belajar. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Seringkali kita itu dibikin kesel gitu ya, kalau kita lihat anak kita malas belajar. Apalagi kalau sampai dia tuh ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari sekolahnya. Banyak anak yang menganggap belajar itu adalah sebuah kegiatan yang tidak menyenangkan, nggak seru gitu. Dan bahkan mereka menganggap belajar adalah sesuatu yang membebani mereka, sehingga menimbulkan stres pada diri mereka. Nah, ini yang cenderung membuat anak-anak itu menghindari proses yang disebut dengan belajar ini. Nah, maka dari itu teman-teman parents, kali ini saya akan membagikan 5 tips ampuh yang bisa memotivasi anak Anda untuk merasa bahwa belajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan, sehingga nantinya mereka akan menjadi rajin belajar. Jadi, ikutin terus video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama. Yang pertama kita harus fokus pada permasalahan yang menyebabkan kemalasan anak-anak kita. Bukan pada perilaku malasnya, tapi lebih kepada penyebabnya. Misalnya bisa kita analogikan seperti kalau mobil kita mogok gitu ya. Banyak orang pada saat mobilnya mogok, dia fokus untuk mendorong mobilnya supaya mobilnya mau jalan. Tapi sebenarnya kegiatan mendorong mobil itu tidak menyelesaikan permasalahannya. Karena mereka tidak fokus ke penyebab kenapa mobil ini mogok. Mungkin bisa akinya soak, mungkin bisa mesinnya rusak, atau hal-hal lain. Nah, demikian juga pada anak-anak. Banyak orang tua yang fokus kepada perilaku malasnya si anak, tanpa mereka menaruh fokus kepada kenapa anak saya jadi malas. Apa penyebabnya anak saya jadi malas? Salah satu contoh tindakan orang tua yang tidak fokus pada penyebab, tapi fokus kepada mendorong si anak. Salah satunya adalah reward and punishment. Mereka mendorong anak untuk lebih rajin belajar dengan reward tertentu atau punishment tertentu jika anaknya gagal melaksanakannya. Ini merupakan solusi jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, sebenarnya apa solusi jangka panjangnya? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi mengenai mobil mogok. Nah, anak kita pun juga seperti itu. Pasti ada masalah di dalam mental dan kejiwaan dia, sehingga dia menjadi ngadat, menjadi malas untuk belajar. Penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya, mereka merasa tertekan dengan lingkungan di sekolahnya. Atau mereka merasa pelajarannya ini sangat menakutkan. Mereka takut gagal dalam pelajaran tersebut. Atau bahkan mereka mengalami konflik dengan orang tua yang terlalu strict terhadap mereka. Biasanya orang tua yang terlalu strict, mereka akan cenderung banyak menuntut kepada anaknya. Nah, ini bisa menimbulkan masalah juga. Ini bisa menjadi penyebab anak Anda menjadi rebel dan malas belajar. Nah, dari hal-hal tersebut di atas, kuncinya berarti cuma satu. Ini adalah hal pertama, tips pertama. Ya, ajak anak Anda berkomunikasi dan carilah permasalahannya. Kenapa mereka menjadi malas belajar? Apakah ada tekanan di sekolah? Apakah mereka takut pelajarannya? Apakah mereka takut dengan Anda sebagai orang tua? Atau mereka takut dengan gurunya? Banyak sekali problematika yang menyebabkan anak itu menjadi rebel dan menjadi malas untuk belajar. Anda perlu menemukan hal ini dulu. Dan caranya adalah mengajak anak Anda berkomunikasi. We listen and we don't judge. Nah, setelah anak Anda mau menceritakan permasalahannya, tugas Anda sebagai orang tua adalah membantu mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka tersebut dulu. Jangan fokus pada kemalasannya belajar dulu. Selesaikan dulu permasalahannya. Tapi gimana kalau anak Anda sulit untuk menceritakan permasalahan mereka? Jika itu yang terjadi, maka sekarang kita melangkah ke tips yang kedua. Kadang-kadang anak-anak sulit untuk memulai menceritakan apa yang menjadi permasalahan mereka. Maka, tips yang kedua adalah kita yang mengambil inisiatif untuk menceritakan kegundahan kita, permasalahan kita. Anda bisa mencoba untuk menceritakan bagaimana perasaan Anda menghadapi kemalasan mereka. Misalnya, aduh, papa sedih deh. Kalau kamu malas gitu, nanti papa khawatir. Nanti nilai kamu jelek. Atau bisa juga Anda menceritakan
kekecewaan Anda terhadap diri Anda sendiri karena Anda pernah malas untuk belajar. Misalnya Anda bercerita, ya dulu waktu Papa kelas 2 SMP, nilai Papa nggak bagus. Akhirnya Papa sempat dimarahin oleh guru. Karena waktu itu Papa malas belajar. Makanya Papa nggak pengen hal yang sama terjadi sama kamu. Nah, dalam proses ini, jangan sekali-sekali mengkritik anak Anda, apalagi memberikan cap bahwa dia adalah anak yang pemalas. Komunikasikan perasaan Anda kepada dia. Itu akan memancing anak Anda untuk menceritakan balik apa permasalahannya. Sekarang tips yang ketiga. Tanpa kita sadari sebagai orang tua, kita itu kadang-kadang suka membawa keluh kesah kita ke rumah. Capeknya bekerja, kegagalan kita dalam pekerjaan, itu seringkali kita ceritakan bahkan kepada anak-anak kita. Keluh kesah kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan, jika itu kita ceritakan kepada anak kita, itu akan membentuk image bahwa kerja keras itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena toh dengan kerja keras orang tuanya mengeluh, orang tuanya merasa lelah, merasa capek. Image itu yang akan terbentuk pada anak-anak, yang akan membuat mereka malas untuk bekerja keras. Dalam hal ini, membuat mereka malas untuk belajar. Nah, sebagai orang tua seharusnya kita itu justru menginspirasi anak-anak bahwa kerja keras itu akan selalu membuahkan hasil. Hasil yang nantinya akan membuat kita senang, hasil yang akan membuat kita puas, hasil yang bisa kita nikmati. Begitu juga dengan belajar. Kita seharusnya menginspirasi anak-anak kita untuk terus belajar dari apa yang kita lakukan sendiri, bahwa belajar itu akan menghasilkan sesuatu. Belajar itu bisa dinikmati prosesnya, dan hasilnya akan dapat dinikmati juga. Jadi gini ya teman-teman parents, menurut saya kalau memang kita itu kerja gitu ya, kadang memang ada capek, ada lelah, ada pusing, ada banyak permasalahan, tapi hal-hal seperti itu belum perlu untuk diceritakan kepada anak-anak kita. Kita bisa cerita ke teman atau ke pasangan. Jadi jangan sampai membentuk satu image di anak kita bahwa kerja keras itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bahwa belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya. Dan oh ya, buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang bagaimana menghadapi anak-anak Anda atau bagaimana perilaku anak-anak Anda, silahkan boleh tulis di kolom komentar ya. Karena kedepannya dengan membaca komentar-komentar dari kalian, saya akan bisa membuat video-video yang baru yang semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita lanjut videonya dan terus tonton sampai habis ya. Alright, sekarang kita ke tips nomor 4. Pada dasarnya anak-anak yang berusia dari 0 sampai ke 11 tahun, mereka itu masih dalam fase insting dasar. Seperti kita tahu bahwa insting dasar di otak manusia adalah insting untuk mencari euforia, insting untuk lepas dari kesusahan dan mencari kesuksesan atau euforia kebahagiaan gitu ya bahasanya. Maka cara paling ampuh untuk memberikan motivasi adalah dengan memberikan cerita-cerita inspiratif yang akan memicu euforia mereka, akan memicu kebahagiaan mereka terhadap hasil dari yang mereka lakukan. Nah, salah satu bentuk dari euforia itu adalah penghargaan. Penghargaan dari orang-orang terdekat, dalam hal ini Anda sebagai orang tua. Maka, cara paling ampuh untuk memotivasi anak Anda adalah dengan menghargai setiap progres yang mereka lakukan. Ingat, jangan fokus pada hasil dulu. Tapi hargai setiap progresnya. Hargai proses dia belajarnya, bukan hasilnya. Dalam menghargai, kita tidak harus selalu bilang bagus atau pintar. Nggak harus seperti itu. Karena terlalu banyak pujian juga akan memicu percaya diri yang terlalu tinggi. Dan jika anak sudah merasa terlalu percaya diri, maka biasanya dia akan berhenti untuk belajar. Dia akan merasa bisa, padahal belum tentu. Tapi sebaliknya juga, jangan sampai kita menjatuhkan mental anak kita. Nah, penghargaan ini tidak harus selalu berupa materi, tapi bisa berupa words of affirmation,
Kata-kata yang mengafirmasi bahwa kita menghargai apa yang mereka lakukan. Kita menghargai usaha mereka untuk lebih rajin dalam belajar. Tapi gunakan kata-kata yang lebih netral. Misalnya pada saat anak Anda menunjukkan proses belajarnya, Anda bisa bilang, sudah cukup oke, tapi akan lebih bagus jika... Nah, dengan penggunaan metode-metode kata-kata seperti itu, anak itu tetap akan merasa dihargai, sekaligus dia dimotivasi untuk melakukan hal yang lebih lagi. Nah, tentunya juga akan lebih bagus jika Anda juga turut serta dalam proses itu. Misalnya anak Anda sedang belajar, Anda mendampingi, Anda mengawasi, setiap ada satu kemajuan Anda berikan motivasi. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan anak Anda dalam prosesnya. Karena dengan kehadiran Anda pada saat dia melakukan proses, anak Anda akan merasa dihargai, anak Anda merasa lebih bersemangat untuk melakukan prosesnya. Dan satu hal yang sangat big no-no adalah memberikan label negatif pada anak Anda. Banyak orang tua yang saya melihat bahwa pada saat mereka kesal atau marah pada anaknya yang malas belajar, mereka bilang, kamu ini memang anak pemalas. That's a big no-no. Jangan sampai Anda memberikan label negatif pada anak Anda, karena label itu yang akan terpatri di otaknya, dan dia akan menganggap dirinya memang pemalas, dirinya memang tidak bisa berkembang. Itulah dia. Dia akan pasrah dan embrace label pemalas itu. Jadi jangan sampai pernah memberikan label negatif pada anak Anda. Intinya, Anda sebagai orang tua harus lebih fokus pada perkembangan anak Anda dalam prosesnya, bukan pada hasilnya. Dan tips terakhir atau tips yang nomor 5, ini agak tricky ya. Karena tips ini adalah berusahalah tertarik dan menghargai setiap aspek kehidupan anak Anda. Banyak orang tua yang hanya tertarik dan menghargai aspek-aspek hidup anaknya yang memang mereka sukai. Contohnya, sebagai orang tua suka kalau anaknya belajar. Mereka hanya menghargai itu. Fokus pada saat anak mereka belajar, mereka menghargai. Tapi aspek-aspek lain dalam kehidupan anaknya tidak dihargai. Contoh, anaknya punya hobi olahraga. Orang tuanya nggak suka olahraga. Maka orang tuanya tidak menghargai aspek tersebut dari anaknya. Permasalahannya adalah aspek kehidupan anak Anda yang menjadi preferensi Anda mungkin tidak lebih banyak dari aspek yang Anda anggap nggak penting dalam kehidupan dia. Jadi Anda harus ingat bahwa anak Anda itu manusia hidup. Anak Anda itu bukan proyek Anda. Makanya berusahalah untuk menghargai setiap aspek dalam kehidupannya dia, tanpa terkecuali apapun. Apapun yang ingin dia lakukan, apapun yang dia senangi, jangan mengukur itu dari tolok ukur diri Anda sendiri. Dengan begitu, anak Anda tidak akan merasa dia terlalu diatur dan terlalu dimanage. Dia tidak akan merasa orang tuanya adalah orang tua yang hovering untuk mengatur dia. Tapi dia akan merasakan bahwa orang tuanya menghargai dan respect terhadap dia. Nah, itu yang menimbulkan rasa respect balik dari anak Anda terhadap Anda. Dengan adanya respect dari anak Anda terhadap Anda, maka anak Anda akan ingin untuk melakukan sesuatu untuk membahagiakan Anda. Dan salah satunya adalah rajin belajar. Keuntungan lain dari Anda menghargai setiap aspek kehidupan anak Anda adalah jika suatu hari terjadi konflik antara anak Anda dan Anda. Kan sering ya, orang tua ribut sama anaknya, satunya mau apa, yang lain mau apa gitu ya. Nah, dengan Anda menghargai setiap aspek kehidupannya, jika konflik ini terjadi, akan lebih mudah untuk Anda itu berkonsolidasi dengan anak Anda. Ingat ya, orang tua pada saat memiliki konflik of interest dengan anaknya, jangan pernah menempatkan diri Anda sebagai lawan. Jangan pernah berhadapan-hadapan dengan anak Anda sebagai lawan. Seharusnya, sebagai orang tua, Anda berdiri di sampingnya menjadi kolaborator. Sehingga Anda dan anak Anda bisa berkolaborasi untuk menentukan arah hidupnya. Nah, jadi bagaimana Anda bisa menempatkan diri Anda di samping anak Anda dan berkolaborasi? Kuncinya adalah Anda harus punya prinsip bahwa anak Anda bukan masalahnya.
Masalahnya adalah keadaan atau kondisi atau situasi yang sedang dihadapi, bukan personalnya. Dengan Anda berpikir begitu, maka Anda bisa berpikir bahwa oke, bukan dia masalahnya, tapi apa yang dia hadapi. Maka Anda tidak perlu berhadapan-hadapan dengan dia sebagai musuh yang akan menimbulkan konflik. Oke, jadi gitu ya teman-teman, itu tadi 5 tips ampuh yang bisa membantu Anda memotivasi anak Anda supaya lebih rajin lagi belajar dan bahkan lebih rajin lagi melakukan hal-hal yang positif untuk kehidupan dia. Oke, gitu aja teman-teman, itu tadi videonya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Semoga kepikiran.